Rakyat ngamuk berapi-api di depan gedung DPR. Demo besar-besaran 25 Agustus 2025. Jadi momen yang bikin artis-artis anggota DPR gemetar dengar tuntutan massa yang dengan lantang meneriakkan kemarahan yang selama ini terpendam. Sejumlah anggota dewan yang viral dengan aksi berjoget-joget dalam ruang sidang menjadi sasaran amarah para demonstran. Ribuan massa dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, ojek online, buruh, hingga masyarakat umum berorasi di depan gedung DPR RI dengan tuntutan yang menggelegar. Artis-artis DPR yang joget-joget di tengah penderitaan rakyat harus mundur. Berdasarkan kabar yang beredar dan laporan dari berbagai sumber, kemarahan ini dipicu oleh viralnya video Uya Kuya, Eko Patrio, dan artis-artis lain terlihat berjoget-joget di sela sidang tahunan MPR. Bayangkan, di saat rakyat sedang menjerit karena beban ekonomi, pajak naik, lapangan kerja sulit, para wakil rakyat ini malah asik berjoget seolah-olah tak ada beban. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai momen santai di tengah keseriusan politik. Tapi bagi rakyat yang sedang berjuang mencari makan, melihat pemandangan ini adalah bak tamparan keras di wajah. Yang membuat darah rakyat semakin mendidih adalah munculnya video yang mengatasnamakan Uya Kuya dengan narasi gaji 3 juta rupiah per hari dikira banyak. Meskipun Uya Kuya sudah mengklarifikasi bahwa video tersebut hoax, tapi kemarahan rakyat sudah memuncak dan kepercayaan rakyat sudah hancur. Berdasarkan kabar beredar, banyak demonstran yang merasa dikhianati oleh wakil rakyat yang mereka pilih. Kita pilih mereka untuk memperjuangkan nasib rakyat, bukan buat bikin konten TikTok. Komentar salah satu demonstran yang viral, yang mencengangkan demo kali ini juga diikuti oleh para driver ojek online yang biasanya sibuk mencari nafkah. Mereka rela meninggalkan pekerjaan demi menyuarakan kekecewaan mereka. Kami kerja keras seharian cuma dapat 100.000, mereka joget sebentar dapat 3 juta. Teriak salah satu driver yang berhasil diwawancarai media. Sobat Sumar TV, demo 25 Agustus ini bukan hanya soal Uya Kuya dan artis-artis lainnya, tapi juga tentang evaluasi total terhadap kinerja DPR. Berdasarkan spekulasi yang berkembang di media sosial, demo ini bisa jadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia modern. Para ahli politik memperkirakan bahwa tekanan massa ini bisa memaksa DPR untuk lebih serius dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Beberapa sumber tidak resmi bahkan menyebutkan adanya kemungkinan reshuffle atau pergantian beberapa anggota DPR yang dianggap kontroversial. Yang menarik, demo kali ini juga mengangkat isu tentang etika anggota dewan. Apakah seorang anggota DPR yang juga artis boleh tetap berkarya di dunia hiburan? Atau mereka harus fokus 100% sebagai wakil rakyat? Sementara itu, nasib Uya Kuya masih menggantung. Apakah dia akan memilih bertahan dan menghadapi tekanan massa? Atau akan mengikuti tuntutan rakyat untuk mundur dari jabatannya di DPR? Ini menjadi spekulasi hangat yang terus bergulir di media sosial. Sementara itu, salah satu elemen penting dalam kinerja anggota DPR adalah penggunaan dana reses yang semestinya digunakan mereka untuk terjun ke lapangan demi menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian menindaklanjutinya. Dana reses yang diterima anggota DPR menyentuh 2,5 miliar rupiah per tahun. Besarnya anggaran tersebut memantik kritik dari sejumlah organisasi non-pemerintah. Berapa yang diterima oleh setiap anggota DPR perlu kita ketahui. Ini karena ada potensi penyelewengan yang dilegalkan, terang salah seorang pengamat. Pemasukan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi justru untuk menebus ongkos pemilu, biaya setor ke parpol, atau merawat jaringan untuk mempertahankan posisi di DPR dan modal pemilu berikutnya. Terlebih, pada tahun ini, DPR mendapatkan kenaikan anggaran menjadi 9,9 triliun dari sebelumnya 6,6 triliun menurutnya. Di lain sisi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyampaikan anggaran ini bukan wujud penghasilan untuk anggota. Penggunaan dana reses ditegaskan mengalir ke masyarakat di daerah pemilihan lewat pelbagai kegiatan yang direalisasikan ketika masa reses maupun sidang. Semua demi kepentingan masyarakat, ujar Misbahun. Sementara itu, puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak besok, Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan.
Puluhan ribu buruh dari 38 provinsi siap mengepung DPR dan Istana Negara dalam aksi serentak yang bakal mengguncang ibu kota, ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Pria 57 tahun ini juga menegaskan, para buruh tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa 6 tuntutan besar yang bakal bikin pemerintah dan DPR was-was. Pertama, hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah. Para buruh sudah muak dengan sistem alih daya yang mereka anggap merampas hak-hak pekerja. Mereka menuntut pencabutan peraturan pemerintah 35 tahun 2021 tentang aturan outsourcing. Kedua, stop PHK dan bentuk Satgas PHK. Di tengah ketidakpastian ekonomi, para buruh menuntut perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Ketiga, reformasi pajak perburuhan. Mereka menuntut kenaikan PTKP menjadi 7,5 juta rupiah per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang menikah. Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Para buruh ingin undang-undang yang benar-benar melindungi hak-hak pekerja. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi. Tuntutan yang mengejutkan namun logis. Keenam, revisi RUU Pemilu dengan redesain sistem pemilu 2029. Tuntutan politik yang menunjukkan buruh tidak hanya peduli soal gaji. Kabar terakhir yang kami terima, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sudah mengonfirmasi adanya demo tanggal 28 Agustus. Artinya, pemerintah dan DPR sudah bersiap menghadapi gelombang massa yang akan datang. Namun yang menarik, berbeda dengan demo-demo sebelumnya yang sering berujung ricuh, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. Ini aksi damai menyampaikan aspirasi, ulangnya berkali-kali. Ingat saudara-saudara, demo buruh di DPR pada 1 Mei lalu sempat berujung ricuh ketika polisi hendak membubarkan massa. Massa membakar ban di depan gerbang DPR. Apakah kejadian serupa akan terulang besok? Yang membuat situasi semakin menarik, tidak semua serikat buruh mendukung aksi ini. Ketua Umum KSPSI Jumhur bahkan melarang anggotanya ikut demo karena tidak jelas penanggung jawab dan isu yang dituntut pada demo 25 Agustus lalu. Tapi Said Iqbal dengan tegas membedakan demo 28 Agustus dengan aksi-aksi sebelumnya. Ini adalah aksi resmi dengan tuntutan yang jelas dan terstruktur.